dan sapulah kepala kalian dan basuh kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Itulah tawa Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan berwudu. Jadi kalau kalian ingin sholat, kata Allah, maka berwudulah. Cara berwudu itu telah kita ketahui dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh ulama fikih dibuatlah rukun wudu itu. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh dua tangan hingga siku, kemudian rukun berikutnya menyapu kepala, kemudian seterusnya termasuk yang terakhir membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Nanti bagian terakhirnya lagi disebut dengan tertib. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wudu selain sebagai syarat sah sholat dan tawaf juga mengandung berbagai keutamaan. Kenapa kita bicara ke Bapak Ibu? Jadi kenapa kita disuruh berwudu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di samping salah satu syarat untuk kita mengadakan sholat dan tawaf, ternyata jadi dalam hadis kita jumpai banyak sekali keutamaan atau fadilah dari berwudu itu sendiri. Jadi kalau kita berwudu, salah satu yang memotivasi dari keutamaan-keutamaan itu. Karena memang itulah yang kita harapkan nanti setelah kita berwudu, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Jadi ibadah wudu itu termasuk ibadah mahdhah. Caranya lah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita baca nanti dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencontohkan tata cara wudu Nabi. Itulah cara wudu Nabi, kata beliau. Beliau mencontohkan kepada kita dan tentu diawali juga dengan yang sunat-sunatnya. Tapi di antara keutamaan kita berwudu itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuai dengan hadis Nabi SAW, pertama penghapus dosa kecil itu adalah orang yang selalu bergelimang dengan dosa dan salah. Meskipun laba usaha untuk menjauhkan diri dari dosa dan salah itu. Mulai saja waktu bangun di waktu pagi atau menjelang subuh sampai kita akan tidur lagi, mungkin begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sepanjang itu dosa kecil, maka berwudu termasuk salah satu yang bisa menghapuskan dosa itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? La yusbitu abdun al-wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rawahul Bazzar. Tidaklah seorang hamba membaguskan wudunya. Jadi kalau bicara mengenai wudu ke Bapak Ibu, akan banyak nanti kita jumpai dalam hadis Nabi itu membaguskan wudu. Jadi tidak sekedar membasuh anggota wudu, tapi membaguskan wudu. Memang wajib membasuh itu sekali, namun disunahkan sampai 2 dan 3 kali. Tapi kalau berlebihan itu malah termasuk makruh menurut sebahagian ulama, karena itu termasuk mubadzir atau berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu. Jadi walaupun hanya banyak, tetap yang sunnahnya 2 dan 3, wajib sekali. Jadi tidaklah seseorang hamba membaguskan wudu. Berarti apa? Kita ketika berwudu itu disuruh untuk membaguskannya. Bahkan sebelum berwudu pun segala hal-hal yang akan menghalangi
masuknya atau sampainya air ke tempat itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Mungkin itu sudah bakarajo atau mungkin tangan awak bergelimang dengan sesuatu yang bisa menghambat sampainya air ke tangan awak atau tempat wudhu yang lain, anggota wudhu yang lain, maka sebelum berwudhu itu bersihkan dan berupayalah untuk menghilangkannya dalam rangka untuk membaguskan wudhu. Karena orang yang membaguskan wudhu, kata Nabi, tidaklah seorang hamba membaguskan wudhunya, melainkan Allah mengampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Jadi begitu luar biasa keutamaan berwudhu itu, ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Jamaah rahimakumullah, walaupun di dalam hadis itu tidak disebutkan dosa kecil, ya, tapi menurut ulama yang terbanyak itu dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan. Namun ada sebagian ulama mengatakan dosa apapun sepanjang Nabi lagi tahu itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang ketik saja atau masuk nang gada, ya kembalikan saja kepada Allah. Yang pentinglah mau doa. Mudah-mudahan dosa kecil, dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam hadis itu tidak disebutkan dosa ketik atau dosa gadanya. Meskipun memang ada ulama yang mengatakan, ya, karena dosa besar itu harus dengan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan waktu puasa batang tanggal 10 Muharram, kata Nabi, urana puasa di 10 Muharram itu di hari Asyura, Abu berharap kepada Allah semoga diampuni dosanya setahun yang lalu. Apakah termasuk dosa besar? Ya kita kembalikan saja kepada Allah. Kenapa? Dalam hadis itu tidak disebutkan dosa besar, dosa kecilnya. Yang penting jauhi selalu dosa besar, ya, dan jangan larut dengan dosa kecil. Karena bagi orang beriman tidak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan terus-menerus. Tidak ada dosa besar kecuali kalau seseorang itu benar-benar mohon ampun dan bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu salah satu keutamaan dari berwudu itu yang harus kita baguskan, bisa menghapuskan dosa kecil kita. Yang pertama di antara keutamaan atau fadilah berwudu yang disyariatkan oleh Allah sebagaimana dalam ayat 6 surah Al-Maidah tadi. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk juga keutamaan atau fadilah berwudu, 8 pintu surga akan dibukakan bagi orang yang berwudu bagus atau baik dan berdoa setelahnya. Jadi berwudu yang baik, yang bagus, kemudian setelah berwudu itu diiringi dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Orang yang melakukan itu 8 pintu surga akan dibukakan baginya. Dalam artian apa? Ini disuruh untuk memilih dari mana ingin masuk dari pintu 8 atau dari 8 pintu surga itu. Dalilnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayuballighu aw fayusbiqul wudu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'." Rawahu Muslim. Wa zadat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi SAW dari Umar bin Khattab diceritakan,
tidaklah seseorang di antara kalian dia berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan baginya pintu sorga yang 8 itu. Dia masuk dari pintu masajo yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian oleh At-Tirmidzi ditambahkan dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kalau mungkin dulu pernah baraja batu ketek, mungkin ya Bapak Ibu ada juga seperti itu, tambah lagi dengan wa ja'alni min ibadikas shalihin. Menurut sebagian ulama ya cukupkan saja dalil itu, tapi ada yang mengatakan dibolehkan karena itu namanya doa sepanjang itu tidak dinukilkan atau didasarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menurut At-Tirmidzi hanya 2 tambahan doanya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmatullah, maka baguskan wudu. Setiap kali kita berwudu, selesai berwudu, kalau bahasa kampung tada dia teh tabiah. Namanya doa dia teh tabiah. Sebenarnya Bapak Ibu, berdoa tadi itu pindah dari tempat wudu. Kenapa? Kalau dulu orang wudu kan di tempat mandi yo, tempat mohon maaf, banyak ketik yo. Karena kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir itu kita jauhkan dari tempat-tempat yang memang di situ penuh dengan najis. Apalagi itu kamar mandi ya, WC yo. Nah, maka jangan kita berzikir yang diucapkan di dalam hati boleh. Kalau ada orang baca salam atau mungkin terdengar azan, ya, maka menjawabnya itu di dalam hati. Ketika berdoa sudah wudu di tempat yang seperti itu, maka pindah. Kecuali kalau tempat wudu itu memang spesial untuk berwudu, ya, dan tidak boleh atau tidak ada buang hajat, buang kecil dan buang air besar, maka boleh di tempat itu sambil mengarah ke kiblat, bacalah doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau menurut At-Tirmidzi boleh ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali hanya Allah, dan satu-satunya tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian boleh ditambah, ya Allah, jadikanlah hamba termasuk golongan orang yang bertaubat, dan jadikan juga hamba ya Allah termasuk golongan orang yang selalu menjaga kesucian atau kebersihan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah doanya yang diajarkan dalam hadis Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah kata At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau kita telah berduduk dengan bagus, lalu dibaca doa tadi setelah berduduk, kata Nabi SAW dalam hadis diterangkan oleh Imam Muslim tadi, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Maka dibukakan baginya pintu surga yang 8 itu, dan ini boleh masuk dari pintu mana saja. Itu berarti begitu kemuliaan orang yang membaguskan wudu dan setelah berwudu dia berdoa kepada Allah, membaca doa tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu, kalau kita selama menangkau lupa atau sering tidak berdoa, biasakan doa itu. Yang sudah wudu atau paise, ya boleh baik, bahkan boleh nanti sampai di rumah, kalau dari kamar mandi sampai ke
ruang tamu atau di kamar rawa, kalau di masjid, dan sampai nanti di masjid, dua dalam masjid boleh dibaca doa itu. Yang penting tampilnya tuh tidak terlarang awal untuk berzikir kepada Allah. Makanya orang tua siswa atau guru-guru dulu mengajarkan sudah berdoa apa doa di akhir tabiah. Sehingga doa itu lebih populer. Doa tetapi yang saya nampak boleh pulang kan itu Bapak Ibu. Doa tetapi itu kan doa sudah beruduk itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada sebagian mungkin ada nambah wa ja'alni min ibadikas shalihin. Termasuk dalam buku Sulaiman Rashid ya. Sulaiman Ar-Rasuli ya. Itu ada doa itu buku fikih Islam Bapak Ibu. Dulu kalau kita baraja di Sanawiyah, di Tidaiyah, bahkan kini juga Bapak Ibu sampai ke Aliyah, itu termasuk salah satu buku yang ringkas, mudah dipahami, ada doa itu. Jadi ada ulama membolehkan karena maknanya juga ya Allah jadikan aku termasuk golongan hamba-Mu yang saleh. Nah, tapi kalau Imam Tirmidzi dua itu saja di dalam hadis itu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin berhati-hati ada yang mengatakan cukup itu saja karena yang lain itu sudah termasuk di dalamnya. Kalaupun nanti menambah doa lagi, silakan berdoa setelah kita menunggu setelah azan. Lalu di antara azan dengan iqamah itu perbanyaklah doa. Sepanjang itu doanya baik, itu disunnahkan. Tapi kalau ada tempat-tempat tertentu terkait dengan ibadah tertentu yang disebut dengan ibadah mahdhah, itu harus dengan dalil yang jelas, apakah dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Makanya ulama yang berhati-hati itu tetap hanya menganjurkan cukup dua doa itu saja. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Karena doa yang terbaik itu doa yang diajarkan oleh Nabi dalam artian didapati di dalam hadis. Kalau kita langsung mandang ada kita tuh tidak. Kita melalui guru-guru, melalui buya-buya, termasuk melalui buku-buku yang telah disahkan, ya, tidak diragukan lagi kebenarannya karena diberikan satu tanda bahwa ini buku jadi pegangan. Apalagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, termasuk Fiqhus Sunnah, ya, dan banyak buku-buku yang lain, Bulughul Maram terkait dengan bacaan setelah berwudu itu yang dijumpai. Nah, kalaupun ada yang menambah, sepanjang memang ya dia meyakini itu adalah termasuk juga dari Nabi SAW, walaupun mungkin hadis itu tidak sesahih seperti yang dikatakan oleh Imam Muslim, itu juga ada yang mengatakan boleh dipakai. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita akan sampaikan dulu, salah satu tanda-tanda ibadah mahdhah itu dengan dalil nakli. Ada dalilnya dalam Al-Quran dan atau dalam hadis. Nah, maka terkait dengan tadi keutamaan berwudu dengan bagus, di samping setelah kita berwudu dengan bagus itu berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi tadi, maka itu menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan kesempatan masuk pintu surga yang 8 dari yang kita mau. Artinya begitu Allah memuliakan orang yang berwudu, kata Nabi SAW, ketika nanti di akhirat dia disuruh pilih masuk pintu mana dan di 8 pintu surga itu. Salah satu bentuk pengagungan dan mengistimewakan orang yang berwudu dengan bagus, kemudian dia berdoa setelah berwudunya. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, keutamaan dari berwudu itu anggota wudu akan bercahaya pada hari kiamat. Jadi seluruh anggota wudu bawah akan bercahaya nanti di hari kiamat. Bahkan oleh Nabi SAW ya menganjurkan kalau bagi orang yang mampu untuk melebihkan basuh wudunya, maka lebihkan. Kalau kita punya air yang banyak, lebih. Kalau dari membasuh tangan sampai siku lebihkan. Ya.
Kaki juga sama itu, jangan sampai 2 mata kaki saja. Kenapa? Kalau kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah qurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum ayyutila qurrathu falyaf'al, rawahu muttafaqun alaih. Sesungguhnya kata Nabi SAW, umatku akan dipanggil nanti di hari kiamat dalam keadaan putih cemerlang dari bekas wudunya. Maka siapapun di antara kalian, kata Nabi, yang mampu untuk memanjangkan basuhnya, ya, maka lakukanlah itu supaya mendapatkan nanti cahaya putihnya yang panjang. Jadi jamaah rahimakumullah, seluruh anggota wudu yang itu basuh itu ternyata nanti jadi saksi di hari kiamat. Semakin kita menyempurnakan basuh wudu, termasuk melapihkan dari kadarnya itu, dari ukurannya. Kalau tangan sampai siku lalu dilebihkan, kalau wajah awak tubuhnya sampai tumbuh rambut sampai ke bagian dagu, kemudian dilebihkan, ya, termasuk kaki, maka itu ternyata nanti akan mendatangkan cahaya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala putih cemerlang sebagai pembeda nanti dari anggota tubuh yang lain, dari anggota tubuh kita yang lain. Dan itu nanti sebagai bukti harapan Allah Subhanahu wa taala di antara umat Nabi Muhammad, ketika berwudu dia baguskan wudunya, tidak hanya sekedar dibaguskan, malah dia lebihkan dari batas waktu yang dari batas dari yang dimesti ini masuk tadi. Jadi jamaah rahmatullah, kata orang awam, jangan cekik, jangan bakhil, jangan terlalu imeh ketika kita berwudu itu. Maka Nabi SAW sengajanya sampai ke lengannya tadi. Sehingga ya, itu menjadi pelajaran bagi kita betapa memang ketika berwudu itu menyempurnakan wudu, melebihkan dari sampai yang lah ditentukan itu ternyata sesuatu yang menjadi tambahan nanti mendapatkan putih cemerlang sebagai bukti orang yang berwudu ketika hidup di dunia. Maka itu jamaah rahimakumullah. Kemudian bagian berikutnya apa lagi? Keutamaan dari berwudu itu, dosa anggota wudu akan keluar bersama dengan air wudunya. Wajah awak, ada hidung, ada mata, ada lisan di dalamnya. Kemudian ya, bagian dari anggota wajah awak tentu tidak luput dari dosa dan salah. Tangan awak menjangkaukan kepada sesuatu yang mungkin mendatangkan dosa, termasuk rambut awak dan isi rambut itu sendiri atau isi kepala awak yang dibalik rambut, kemudian kaki, semuanya ketika kita membasuhnya, kata Nabi SAW, itu akan bisa mengukurkan kesalahan awak itu sampai tetes terakhir dari air wudu itu sendiri. Maka ini kalangan orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan Allah sampai tetes terakhir dari wudu itu, ini benar-benar basuh seluruhnya. Yang punya janggut, yang punya jambangan, yang basuh saja. Bahkan nanti Bapak Ibu setelah itu dia tidak sengaja tidak melapnya, walaupun masalah melap tak melap itu memang berbeda di kalangan ulama.